seru kan jauh bila kau dekat. Jangan kau biar walau sekejap aku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu ajarkan maksudmu. Genapkan janjimu. Tujuan secara rapat pembuka tahunan BPWB yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Majelis Desa Kampung Jawa Wonogiri, yang ketiga adalah wawancara inti yang berisi di antara lain perusahaan hubungan antara anggota tertib, perusahaan berita antara LAC tahun 2023. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas tahun 2024. Yang keempat, pandangan umum. 4A yaitu pertanyaan untuk saran dari anggota. 4B yaitu tanggapan pengurus dan pengawas. Adapun acara yang kelima adalah pengesahan. Acara yang keenam adalah lain-lain, yaitu kemudian pilpres. Acara yang selanjutnya adalah bentuk. Bapak Ibu yang kami hormati dan berkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhubung waktu sudah siang berarti 30 menit, maka acara rapat anggota tahunan BPWB kita mulai, dan acara pertama pembukaan. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Pembuka Ambar Tulisel untuk membuka acara pada hari ini. Untuk itu waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan. Selamat siang Bapak Ibu saudara semua. Sudah dapat slide-nya? Amplopnya nanti. Bersyukur siang hari ini kita boleh dipertemukan di dalam rapat anggota tahunan BPWB dengan segala hal yang baik yang Tuhan berikan, berkati kepada kita hingga kita dapat bersama-sama merasakan pemeliharaannya. Maka saat ini bersama kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dasari dengan bersama memuji kidung jemaat. Yang HP pilih wonten ya. Kidung jemaat 256. Kita pujikan bait 1 dan 3. Kidung jemaat 256. Kita satu di dalam Tuhan, bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Sampai tunggal kali 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongnya, kau yang hapus doanya.
ayat yang mendasari RAT siang hari ini terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 yang demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan, melakukan di dalam kehidupannya dengan setia. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih, kita bersama boleh untuk merenungkan ketika pagi tadi. Ada yang sudah beribadah? Tidak. Semangat untuk memperdulikan bagaimana di dalam kehidupan kita diajak untuk memberikan pertolongan, memberikan harapan kepada mereka yang sesungguhnya mungkin mengalami kesulitan. Maka saat ini kita pun juga merenungkan bahwa usaha bersama Manunggal Budi didirikan juga atas semangat kepedulian, semangat kebersamaan, semangat untuk meringankan beban satu sama lain, bukan untuk keuntungan 1-2 orang, tetapi untuk seluruh anggota. Terus ya, terus berapa Pak anggotanya? 178. Wah, 178 banyak. Ya mungkin sekalipun satu anggota keluarga semuanya tertulis menjadi anggota. Tetapi kita diajak untuk melihat betapa sesungguhnya kekuatan ini dibangun untuk saling mempedulikan satu sama lain. Karena celakalah orang yang seorang diri menanggung apa yang menjadi kerepotan di dalam kehidupannya. Rekoso, bapak ibu masak-masak dewi, nyambut gawe dewi, tahu semua nggak sulit. Ya semangat yang sendiri, semangat yang sendiri. Tentu kita merasakan menawa jika saja seandainya ada yang menolong, ada yang membantu, lebih memilih yang mana? Ada yang membantu daripada seorang diri repot ditanggung sendiri, berat dipikul sendiri. Betapa enaknya jika kemudian ada seseorang yang meringankan beban kita. Wong pun puji Gusti Tuhan. Apalagi jika tadi disanggah oleh 178. Betapa luar biasanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Maka sesungguhnya berangkat dari ayat tadi, kita pun juga diajak untuk menghayati betapa sesungguhnya forum ini, kebersamaan ini, usaha bersama ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling meringankan satu sama lain. Meringankan orang lain, juga meringankan diri sendiri. Tentu kita juga merasakan bahwa kita mendapatkan manfaat yang baik dari usaha bersama ini. Maka semangatnya adalah bagaimana sesungguhnya kita memberikan yang terbaik dalam tanggung jawab dan kewajiban kita. Simpanan wajib lancar, pinjamannya lancar, mengembalikan lancar. Puji Tuhan. Mengapa? Karena kita sadar bahwa usaha ini dapat berjalan atas kesadaran itu. Yang berkaitan sing cilik, bukan aku sing didorongke nopo, seneke ngagem nopo, daharan pun ngagem nopo. Tetapi karena semangat itulah yang membuat kita melalui pinjaman kita dapat tertolong. Yang meniputu, kan sarung tadi,
bangun, paling boten tukang semene, Natalan paling boten di tandon wonten bangun wonten akhir tahun pengarap SHU wonten selanjutnya kalau perlu Pak Pinten tak presentasi nih. Kakak sing melakukan pinjaman jasa pinjaman lebih banyak, maka hal ini yang membuat kita sadar, bahwa usaha ini berjalan karena bagian masing-masing. Ingkang saged urun bejo, ingkang saged ngambil bejo, ingkang urun ngambil lan ngangsulaken tentu bejo. Maka berbahagia kita karena kita dibangun atas semua itu. Maka tentu hal ini akan kita pelihara, akan kita kembangkan demikian. Jika sekarang 178 mungkin suatu saat nanti juga akan bertambah. Perputaran keuangan mungkin masih belum seberapa, tapi kita percaya nanti suatu saat Tuhan juga akan memberkati sehingga diurangi ditambahi, kasih pun ditambahi, peserta pun ditambahi. Pak Ketua Majelis pada stiker itu. Nah, itu aja sih warung Nah, kita percaya bahwa Tuhan memakai usaha bersama ini untuk menjadi saluran berbahagia ketika kita menyediakannya di satu sama lain untuk meringankan beban satu sama lain. Berbahagia kita yang bertanggung jawab atas apa yang kita emban. Ini kita tanggung jawab mengatakan segala bentuk tanggung jawab itu akan terus kita pelihara sehingga nantinya usaha ini dapat bertahan. Ini pemampak, samanya pemampak, bijak ingkang kasuwun maka Tuhan memberkati usaha ini, Tuhan memberkati seluruh pesertanya, anggotanya, sehingga terus boleh untuk memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Amin. Satu bagi kita, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa. Bersama kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk sabda yang boleh menjadi perkenan bagi kami, bahwa ketika kami seorang diri berat bagi kami untuk berjuang. Bersyukur ketika Tuhan berikan kepada kami penolong 1-2 orang, bahkan ketika Tuhan memberikan kepada kami banyak pertolongan, kami percaya semua wujud cinta kasih-Mu kepada kami. Maka bersyukur ketika siang ini kami mengawali rapat anggota tahunan dengan bersandar kepada Tuhan, dengan semangat kebersamaan, semangat untuk mempedulikan, semangat untuk meringankan beban sesama kami. Maka diberkatilah agar usaha bersama ini terus berjalan. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang membuat kami tidak dapat melaksanakan tugas. Bukan kami agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Aturan yang dibuat, segala bentuk pengelolaan, demikian pula nanti segala sesuatu yang dibagikan kepada seluruh anggota boleh untuk memberkati kami. Sepanjang acara kami berserah kepada Tuhan, sehingga baik rapat ini, pembicaraannya, serta keputusannya semua menjadi saluran berkat untuk umat kepunyaan Tuhan. Kami serahkan seutuhnya RAT, UD, usaha bersama Manunggal Budi hanya ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhir kata selamat berapat Gusti. Kamu mau kembali dan pengurus rapat anggota tahunan Manunggal Budi pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan masuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari majelis. Karena beliau yang ditunjuk oleh gubernur untuk menyampaikan sambutan mewakili majelis ini izin karena ada keperluan yang sangat mendesak. Untuk itu Bapak Joko Purwono tidak bisa melaksanakan tugas yang ditunjuk dari pengurus. Untuk itu kami mohon maaf kembali kepada Bapak Duta Ampar Sulistiono untuk menyampaikan sambutan sebagai wakil dari malah ini sampai pulang gitu. Saya berarti kalau begitu. Bapak Ibu yang terkasih, kami mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Tengah ini mengucapkan selamat apresiasi kepada UB
Manunggal Budi yang telah menjalankan segala bentuk kegiatan di tahun 2024 dengan sangat baik, sehingga kita percaya bahwa terselenggaranya segala bentuk kegiatan juga karena pelayanan-pelayanan semua yang boleh berjalan. Gereja Kristen Jawa Wonogiri memang tidak bisa kemudian secara legal menyelenggarakan untuk kegiatan ini, tetapi kita percaya bahwa persekutuan ini dibangun atas kebersamaan. Maka sekalipun beberapa majelis tetap menjadi pengurus, demikian juga menjadi anggota, tetapi secara tidak langsung memang tidak berada di bawah naungan gereja. Tetapi persekutuan ini, gereja ini boleh untuk menghimpun di dalam tanggung jawab para diaken untuk dapat menyelenggarakan segala bentuk kegiatan dalam asas kebersamaan, termasuk di dalam kita memelihara apa yang menjadi kebutuhan dari kehidupan ekonomi, menopang kehidupan jemaat. Maka tentu hal ini tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Kedua, jika kemudian hal ini akan terus diselenggarakan, kemudian suatu saat nanti dalam harapan saking UB makin pun jadi yayasan Manunggal Budi, bukankah kemudian menjadi harapan yang besar ketika gereja kemudian membuat sebuah komunitas yang tentu juga akan melebarkan saya. Jika kemudian sekarang masih 10 yang suatu saat mungkin juga akan berkembang. Maka biarlah kita memiliki harapan dan cita-cita yang besar, memiliki sebuah arah pandang yang terus panjang ke depan, sehingga jika sekarang dia spontan mengatakan mungkin undang-undang zaman, siapa yang tahu? Karena kita percaya bahwa sesungguhnya Tuhan akan memberkati, kita pun juga percaya bahwa UB ini akan semakin pasti akan berkait Tuhan. Terakhir, segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawab kita bersama. Kita percaya bahwa persekutuan ini, usaha bersama ini adalah sarana bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan. Maka jangan menciderai kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai karena si pinjam meminjam, jangan sampai karena seringkali juga ada pinjam nama, sehingga seringkali ada ketidakpercayaan yang muncul satu dengan yang lain. Maka hendaknya jikapun kita akan melakukan segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Asas keterbukaan, kejujuran, kebersamaan tetap kita pegang. Jangan sampai kemudian kita merugikan satu sama lain. Jangan sampai kemudian kita menciderai kepercayaan satu sama lain, sehingga nantinya entahnya merusak besi enten tinggi. Biarkan segala sesuatu yang terjadi semua enteng, sekejap, kepenak jodoh, ialah segala sesuatu yang dilakukan yang ini menjadi berkat, sehingga nantinya di waktu mendatang juga tetap menjadi hal yang menolong kehidupan jemaat. Akhir kata, Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri ucapkan selamat berrapat menggunakan tahunnya, selamat menentukan arah kebijakan selama 1 tahun ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama. Terus Gusti berkati. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Berita yang telah menyampaikan mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk acara yang selanjutnya, acara yang ketiga, yaitu acara inti. Yang pertama adalah pengesahan susunan acara dan tata tertib, nanti sekaligus pengesahan berita acara RAP tahun 2023. Hal ini akan disampaikan oleh Pak Budi Karuso. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Salam Bapak Ibu. Demikian pimpinan wonten pepanggihan rapat anggota tahunan UB Manunggal Budi untuk buku tahun 2020.
Yang pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bapak Pendeta Amos Kristiono yang mewakili Majelis Gereja Kristen Jawa Wonogiri yang kami hormati, dan juga segenap pengurus, koordinator, dan anggota UB Manunggal Budi. Marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang atas kasih karunia-Nya pada siang hari ini kita dikumpulkan di ruangan ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita, baik sebagai pengurus maupun anggota, untuk mengadakan rapat anggota tahunan. Karena menurut Undang-Undang Koperasi bahwa rapat anggota tahunan merupakan kekuasaan tertinggi di dalam pergerakan koperasi di Indonesia. Bapak Ibu dan saudara yang kami kasih dan kami hormati, saya akan melanjutkan apa yang menjadi tugas saya, yaitu untuk mengesahkan susunan acara. Kami mohon Bapak Ibu untuk membuka buku SAT ini halaman 4. Semoga dikirtani halaman 4 dari susunan yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Trimagus. Apakah susunan ini bisa diterima sebagai panduan rapat pada siang hari ini? Bisa? Ya, terima kasih. Oleh sebab itu susunan acara, draft susunan acara RAP tutup buku tahun 2024 ini disahkan menjadi susunan acara rapat anggota tahunan tahun buku 2024. Yang pertama, yang kedua, halaman 7, halaman 5, ya, 5, halaman 5 dan seterusnya kami baca. Ini yang kami mohonkan persetujuan. Halaman 5 bab 4 terkait rapat dan tata cara pembicaraan. Ya. Nomor 2, poin nomor 2. Pandangan umum disediakan 2 termin, baik lisan maupun tertulis. Nah, apakah nanti pada pandangan umum diadakan 2 termin atau 1 termin? Pertanyaan saya. Atau 3? Tetap 2? Nah, turun. Saya lanjut. Kemudian yang halaman ke-6 itu quorum dan keputusan. Quorum tadi sudah kami lakukan. Yang nomor 1 bahwa rapat anggota tahunan sah jika dihadiri 50% plus 1 dari anggota berdasarkan daftar hadir di awal acara ini dimulai, yaitu 93 anggota yang sudah menandatangani daftar hadir, sedangkan anggota UB Manunggal Budi 178 separuhnya, kita Bapak Ibu 89, artinya sudah memenuhi quorum, betul ya? Yeah. Dan yang lainnya mohon dikisahkan, tinggal sedikit kalau ada yang punya usul terhadap tata tertib mohon disampaikan. Sebagai catatan kami selaku pengurus.
Wonten betul? Cukup? Nih, jadi Pak Tertib ini dapat disahkan menjadi tata cara percakapan pada siang hari ini sah. Betul. Kemudian halaman berikutnya, halaman 7 itu memuat berita acara keputusan RAT tutup buku tahun 2023. Artinya ini merupakan rangkuman inti dari RAT tahun kemarin, Bapak Ibu. Dari RAT tahun kemarin yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di tempat yang sama dengan anggota yang hadir pada saat itu 109, pengurus 3, koordinator 8, pengawas 1. Nah, kemudian yang kedua itu menimbang dan hanya konstituen. Kemudian yang bawah mungkin ada keputusan yang sudah disepakati dan belum termuat dalam keputusan itu, mohon nanti bisa disampaikan. Yang pertama, mengesahkan susunan acara dan tata tertib. Ya sudah ya, mengesahkan rencana pembagian SAU. SAU kemarin disahkan dengan persetujuan SAU untuk anggota sebesar 72% senilai 44.427.063 rupiah. Ini dibagikan pada anggota. Sudah menerima semuanya? Sudah. Oke, lanjut. Mengesahkan rencana kerja. Jadi rencana kerja tahun 2024 itu sudah disahkan. Nanti akan dilaporkan tentang keterlaksanaan keputusan ini. Kemudian yang kelima, mengesahkan kenaikan dibayar maupun yang belum dibayar. Pendapatan 100 juta itu diperoleh dari jasa pinjaman yang masuk, baik dari anggota yang aktif maupun dari jasa pinjaman anggota yang sudah keluar, ditambah jasa tabungan bank. Kenapa ada jasa tabungan bank? Karena uang yang tidak beredar masuk tabungan bank untuk pengamanan, begitu Bapak Ibu. Kemudian biaya yang sudah dikeluarkan sebanyak 8 juta sekian itu Bapak Ibu bisa dibersami, itu untuk antara lain untuk membayar jasa tabungan sukarela, tabungan Natal Bapak Ibu, sebesar 2 juta itu tabungan Natal. Jadi tabungan Natal yang besarnya kelipatan dari 10.000 maksimum 100.000 itu diberi jasa 6% setahun, kami hitung setiap bulan. Kemudian untuk MMT, untuk snack pertemuan bulanan seperti yang diaturkan Pak Budi Soroso tadi, karena setiap bulan kita bertemu koordinator sama pengurus itu dikasih minuman dan snack. Di samping itu setiap tahun minimal 2 kali itu diadakan rapat pleno seperti yang diaturkan Pak Budi Soroso, sehingga total biaya yang sudah dikeluarkan sebesar 8.390.000 rupiah. Kemudian biaya yang belum dikeluarkan Bapak Ibu ada 2. Biaya yang belum dikeluarkan ada 2. Yang pertama adalah insentif pengelola, insentif pengurus atau pengelola dan pengurus serta koordinator sebesar 14 juta sekian. Angka 14 juta sekian itu diperoleh dari 14% dari syarat
yang masuk, baik anggota aktif maupun keluar, jumlahnya ada 100.325.000 dikali 14%, sehingga totalnya menjadi 14.045.000. Itu belum dibayar. Kemudian yang kedua, biaya RAP hari ini Bapak Ibu, biaya RAP hari ini yang terdiri dari buku RAP, buku laporan, konsumsi, transport anggota, dan durpres. Untuk durpres itu disediakan 50 bungkus A 20.000, kemudian transport anggota per anggota 40.000, nanti dibayarkan bersamaan dengan SHU. Wis di amplop gaji siji tinggal bagikan, sehingga pendapatan 101 juta dikurangi biaya yang sudah dibayar, dikurangi biaya yang belum dibayar, SHU bersih 100%, ada 63.307.615 rupiah. Dari SHU 100% dibagi-bagi sesuai kesepakatan anggota, sesuai ADRT, 72% dikembalikan kepada anggota, 13% untuk pengurus pengawas, 7% untuk koordinator, dana gereja 5%, dana pendidikan 1%, dana cadangan 2%. Untuk jasa anggota yang 72% itu dibagi menjadi dua, untuk simpanan dan jasa usaha. SHU simpanan, kalau Bapak Ibu yang tidak pernah pinjam maksudnya, itu dapat SHU seperti yang kami hitung. Jadi sebesar 26%, atau hasilnya 16.459.980 rupiah kali faktor jasa simpanan. Jadi faktor jasa simpanan adalah 4,842524. Nanti kalau Ibu membuka mulai halaman 12 ingin membuktikan SHU ini benar ora, nanti faktor ini dikali jumlah simpanan. Itu bagi Bapak Ibu yang tidak pernah pinjam, tidak pernah setor jasa pinjaman. Sebaliknya bagi Bapak Ibu yang pernah pinjam ngetorne jasa pinjaman sebesar 100%, itu mendapat jasa tersendiri. Faktornya seperti yang saya hitung, 29,250204. Itu kali total jasa yang pernah disetor selama setahun, itu menjadi SHU jasa. Jadi SHU simpanan sama SHU jasa di jumlah. Kemudian jumlahnya untuk pecahan kurang dari 500.000 itu masuk dana 500 rupiah, salah ngomong, pecahan 500 rupiah, 100, 200, pokoknya kurang sekali 500 rupiah itu masuk dana koperasi. Lanjut Bapak Ibu, halaman berikutnya, halaman 10 Bapak Ibu, mari kita sama-sama melihat neraca Ubi Manunggal Budi per akhir tahun, per tanggal 31 Desember 2024. Kalau kita melihat aset Ubi Manunggal Budi dari tahun 2023 ke 2024 itu ada kenaikan Bapak Ibu.
448 juta 577.684 rupiah naik menjadi 485 juta 112.505. Itu naiknya sekitar 36 juta 514 rupiah naiknya. Kemudian kalau kita jelimeti Bapak Ibu, monggo kita persani di sisi aktiva khas tahun 2024 baru persani, monggo khasnya 7 juta dana 32 juta Bapak Ibu, totalnya kita Bapak Ibu 39 juta. Padahal yang belum dibayar bisa dilihat di sisi aktiva Bapak Ibu. Di situ nomor 6 biaya YMH, biaya yang masih harus dibayar Bapak Ibu. Ada Sawarikorito kemudian SHU sing siap dibagikan hari ini 63 juta. Yang belum dibayar Sawarikorito ditambah 63 juta. Padahal dananya mau 39 juta. Coba. Karena pengurus ingin meningkatkan pelayanan kepada anggota, pengurus bekerja sama dengan penyandang dana pihak ketiga. Puji Tuhan untuk Januari sampai Desember tahun 2024 boten pinjam pihak ketiga, tapi di bulan Januari wayahe RAP danane kurang, terpaksa pinjam pihak ketiga. Pihak ketiga sudah siap, puji Tuhan, amin, hari ini bisa RAP. Nanti Bapak Ibu, itu khusus poin-poin yang perlu dijelaskan. Perlu kami aturkan Bapak Ibu, Januari tekan Desember, yang paling dulu memberi pinjaman itu bulan November. Bulan November itu memberi pinjaman kepada anggota luar biasa, oke. Benar. 102 juta. November Bapak Ibu. Asli deh, mulai November dan Desember, nampak kepengen boleh pinjaman yang ketiga, di-stop lah pinjamannya. Tapi nggak tega, kita tetap melayani anggota, menunggu ceritane. Terus Desember itu 41 juta Bapak Ibu. Kenapa sampai bermintek dari promo? Karena Desember pun ada pengajuan 34 juta. Ya, 34 juta ya Pak Januari. Oke, untuk Desember tekan posisi juta. Desember pas 1 juta, November 1 seluruh, Januari 34. Udune ini di stop. Udune, soalnya dananya orang ngikuti. Tapi pengurus sudah kebacut kerjasama sama pihak ketiga Bapak Ibu untuk mensejahterakan anggota. Kita bekerja sama dengan pihak ketiga penyangga dana. Suatu saat kurang, pihak ketiga siap membantu dengan jasa imbalan 1% menurun ya Ibu. Tapi kita bulan 1,5% flat merata. Lanjut Bapak Ibu di halaman berikutnya, halaman 11, penjelasan neraca. Akhirnya kita sudah membaca neraca, kemudian dijelaskan di halaman 11. Yang paling atas as nomor 1. Di neraca tertulis saldone 7.418.500 rupiah di neraca. Itu karena saldo awalnya 4.286.000, ada uang masuk setahun 874 juta sekian, keluar 871 juta sekian, sehingga saldonya seperti yang tercantum di neraca. Itu untuk kas. Bukan untuk bank,
di neraca ketulis 32 juta sekian di neraca, karena saldo bank tahun 2023 itu 71 juta. Nah dibanding kalau saldo akhir tahun 2024 itu jomplang ngumpul padahal akhir tahun 2023 itu posisi orang kasih utang duit numpuk, kan begitu ceritanya. Kemudian ada uang masuk store bank 177 juta, ini diambil 217 juta. Itu untuk sirkulasi kas dan bank. Selanjutnya untuk piutang Bapak Ibu, untuk piutang anggota yang tertulis di neraca itu kan 445 juta 688.000. Itu saldo piutang anggota, duit sing muter, duit sing beredar. Kemudian saldo akhir tahun 2023 itu 372 juta. Kemudian bisa membayar pinjaman anggota, melayani pinjaman anggota 502 juta. Kemudian angsuran masuk 490 juta, sehingga utang anggota di akhir tahun 445 juta. Lanjut Bapak Ibu, simpanan Natal. Simpanan Natal di neraca tertulis 6.280.000. Itu di awal tahun 2024 atau di akhir tahun 2023 Bapak Ibu, simpanan Natal itu 5.870.000. Kemudian masuk simpanan Natal Januari sampai November atau 1 tahun 83.270.000. Kemudian dibayarkan simpanan Natal pada bulan Desember tahun 2024 82.860.000 plus jasa yang dituliskan di sini hanya tabungan saja 82 juta, sehingga tabungan Natal akhir tahun tinggal 6.280.000. 6 juta ini khusus tabungan bulan Desember, karena Januari sampai Oktober sudah dibagikan kepada Bapak Ibu yang nabung. Lanjut nomor 5, dana gereja Bapak Ibu. Dana gereja tersisa di neraca dana gereja itu 294.284 rupiah dana gereja. Ini ceritanya dana gereja di akhir tahun 2023 3.209.000, kemudian masuk tahun 2024 3.085.000, keluar diserahkan ke bendahara gereja Bapak Joko Sunaryo 6 juta, sehingga saldo dana gereja tinggal 294.000. Soalnya kalau tidak dijelaskan dana gereja mau ini kan gampang, tapi kalau dijelaskan di neraca itu kan total begitu. Begitu Bapak Ibu untuk dana gereja. Ini dana korporasi Bapak Ibu. Dana korporasi itu diperoleh dari tahun ke tahun, diperoleh dari sisa belanja Bapak Ibu. Contohnya kalau kita membuat buku laporan, anggota ini kan 178 Bapak Ibu. Sisa omang loro itu 2 berarti untung 1. Nah itu kali 2 tahun dari tahun ke tahun dana operasi ngumpul ditambah niku wau pecahan sing kurang 500 ribu rupiah. Ngumpulnya pun sak wonten niku ngumpulnya luar biasa. Kursi-kursi. Jadi untuk dana koperasi di awal tahun atau akhir tahun 2023 6 juta sekian, masuk 9.593, keluar 300. Keluar 300 itu untuk sosial Bapak Ibu. Jadi ada pengurus yang
Pokoknya kita besuk menggunakan dana gereja. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kemudian untuk dalam pendidikan tidak ada yang keluar naik, orang perlu dijelaskan orang semetu soalnya. Karena dana pendidikan kan dimulai dari rasio untuk persentase yang terdapat di PHU tadi di halaman 9. Lanjut untuk simpanan pokok Bapak Ibu, simpanan pokok. Simpanan pokok itu yang di neraca ditulis 17.800.000. Sebabnya anggotanya 178. Ini yang diruntut simpanan pokok di akhir tahun 2023 17.400.000 karena anggotanya 174. Kemudian anggota masuk 9 orang 900.000, anggota keluar 500.000, sehingga di akhir tahun menjadi 178 anggota kali 100.000. Begitu Bapak Ibu. Parameter untuk tambahan 9 anggota itu dari pokok itu 1 orang usia ini, kemudian dari Wonoboyo 2 orang, Ibu Indah sama Mbak Jesi kok enggak datang kembali 3, berarti 1 tambah 2 Wonoboyo. Kemudian dari KDR luar biasa 5 diri Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Sriati tambah 5, terima kasih. Kemudian tambah lagi 1 orang dari Donarjo, Mbak Suma Gustianto. Sayangnya dari Donarjo itu belum ada koordinator. Mudah-mudahan di tahun 2025 ada anggota yang bersedia menjadi koordinator sehingga kelompok Donarjo akan berkembang seperti di kelompok yang lain. Untuk simpanan wajib Bapak Ibu, untuk simpanan wajib yang di neraca tertulis 315 juta itu karena di akhir tahun 2023 itu ada 284 juta, masuk 44 juta, keluar anggota keluar 13 juta, sehingga di akhir tahun 2025 simpanan wajib 315 juta 825 rupiah. Itu untuk simpanan wajib. Untuk cadangan tidak ada pengurangan dari tahun ke tahun, ada rasio penambahan sesuai persentase, sehingga kalau dilihat di neraca naik menjadi 17.401.366 rupiah. Risiko kredit yang diambil dari Bapak Ibu yang pinjam itu risiko kredit kan 0,5%, 0,5. Itu terkumpul yang di neraca tadi 20.090.150 rupiah. Itu kumpulan dari 0,5% P. Risiko kredit tidak ada pengeluaran risiko kredit. Risiko kredit untuk anggota yang meninggal dunia, tetapi dari keluarga almarhum itu tidak mampu untuk melunasi pinjaman. Jadi bisa dengan asuransi. Pokoknya ini nanti kalau ada anggota yang pinjam tapi keluarga tidak ada yang mengakar, nanti dilunasi dengan resiko kredit Bapak Ibu. Resiko kredit. Lanjut ke SHU. SHU sudah kami jelaskan di halaman 9. Terakhir halaman 12 dan seterusnya. Seperti kami jelaskan di halaman 9 tadi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin membuktikan SHU simpanan, faktor tadi dikalikan jumlah simpanan. Kemudian SHU jasa itu faktor 29 tadi dikali jumlah jasa yang diskor setahun.
namun gue pesen kepengen bukain kalkulator ampun membulatkan di belakang rumah harus senang. Kenapa? Karena tidak bisa persis seperti ini, tidak bisa persis sudah persis itu sesuai faktor tadi di belakang rumah 6 angka. Kemudian sedikit yang kami sampaikan ada kekurangan karena kami manusia biasa yang kurang sempurna, karena yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada MC Bapak Trimaku. Kesan rencana nanti mau diambil atau ditambahkan ke simpanan masif? Mau diambil? Sudah siap ambil. Tambahnya men ngendok. Tambahnya men Terima ngendok. kasih kepada pimpinan rapat yang memberi kesempatan saya dari Badan Pengawas usaha bersama Menggabudi untuk menghadiri dan menyampaikan laporan Badan Pengawas di NHT tahun 2024. Sebelumnya marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kebaikan dan kemurahannya kita masih diberi kesehatan sehingga pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti NAT. Bapak dan Ibu, untuk laporan Badan Pengawas itu ada di halaman 19. Di halaman 19 itu ada laporan hasil pengawas. Pertama identitas itu dari Romawi 1 sampai 5 itu sudah benar, namanya Menggabudi, nama badan hukum memang kita belum berbadan hukum, dan waktu pengawasan itu setiap tanggal 11 di tempatnya Bapak Trimaku jam 14 jam 16 sampai 4 sore, dan kebetulan saya diundang terus setiap tanggal 11 itu. Terus sasarannya itu meliputi bidang organisasi dan manajemen, bidang pembukuan dan literasi, dan bidang usaha dan permodalan. Terus di Romawi 6 hasil pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen satu keanggotaan itu persis sudah cocok ya di halaman 8. Saya cek di halaman 8 sudah cocok dari anggota awal sampai anggota akhir itu 178 orang sudah cocok, 2 pengurus 3 dan pengawas 1, dan pengembangan rutin sejak tanggal 11 sudah cocok. Dan B bidang administrasi di buku anggota, data piutang, buku kas, dan buku pemangkas, bukti berangkas itu ada semua rapi dan disusun oleh Bapak. Langsung dulu kepada Bapak Bendahara dan Sekretaris. Dan di C itu bidang usaha permodalan. Usahanya cuma satu, Bapak Ibu, cuma simpan pinjam aja. Sedangkan permodalan itu cocok dengan di halaman 10 Bapak Ibu yang dilaporkan di pengurus dari simpanan pokok, wajib, dana, risiko kredit, dan SU tahun 2004 sudah cocok ke tahun 43, 44, dan 49. 31 sudah cocok sama dengan di halaman 10. Sedangkan kewajiban jangka pendeknya juga sudah seperti di bagian pasifa itu di halaman 10, dari simpanan sukarela natal, dana gereja, dana koperasi, dana pendidikan, dan dana sosial juga kok itu semua di halaman 10 bagian pasifanya. Sedangkan aktivitasnya sudah ada di halaman 10, dilihat saja nanti sudah bersama kas, bank, dan piutang, dan sisanya dari 485 itu 19505 sudah pas, tidak salah dalam mengikut. Sedangkan nomor 3 itu analisa itu kemampuan operasi untuk
mencukupi menggunakan seluruh akibat dan modalnya itu. Terus di nomor 4 itu ada pendapatan dan biaya, itu di halaman 9. Pendapatan dan biaya itu pendapatan bunga itu 101.13.921 dikurangi biaya selama 1 tahun 38.000, 32.206 rupiah. Jadi sisa hasil usaha seperti yang sudah disampaikan tadi 63.307.615 sudah telah diperhitungkan di bagian halaman 9. Dan untuk kesimpulannya itu Bapak Ibu, pembukaannya keuangan telah sesuai dengan standar pembukuan dan operasi, dan pembukuan dikerjakan secara rutin setiap bulan dan tidak ditunda-tunda itu. Di RAT ini setiap tahun pasti di bulan Januari tepat, jadi tidak menunda-tunda untuk RAT, jadi penilaiannya juga bagus. Terus disosialisasikan kepada sarana untuk perlu disosialisasikan kepada anggota tentang beroperasi yang baik, nanti mau disampaikan itu. Terus yang kelima itu untuk ditingkatkan usaha-usaha pembukaan modal, nanti teknisnya nanti di pengurus. Dan nanti untuk kesimpulan nomor 5 nanti supaya ditingkatkan pelayanan kepada anggota berdasarkan skala prioritas lebih terus. Dan tentunya kami juga mengucapkan apresiasi kepada pengurus yang hari ini telah bisa melaksanakan RAT untuk tahun 2024 dan hari ini bisa terlaksana. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dari badan pengawas. Nanti ada salah dan kekurangan untuk mau dikoreksi lagi untuk disampaikan di bagian pandangan umum, misalnya ada yang kurang saya sampaikan. Itu aja. Terima kasih waktunya, waktu dan saya kembali. Ibu Endah Wonoboyo mau namun Aceh lebih kalau namun Aceh berikutnya Ibu Diah Wonoboyo, Bu Diah Wonoboyo. Berikutnya Bapak Budi Irianto Cugyo Bangsa. Atau sabun enggak bisa. Berikutnya Mbak Ria Pokok Kidul. Untuk koordinator salsa Bunda Celini mohon ke depan. Oh dulu dong. Berikutnya Ibu Sunarti Gerdu. Maka berikutnya Ibu Jumini Cubluk Barusan. Bentar. Berikutnya Ibu Gini Salah Sangga. Ibu Gini. Berikutnya Bapak Budi Saroso. Betul kan? Oh sudah. Berikutnya
Ibu Setyawati Astuti Pokok Kidul. Kondur. Lang. Mbak Tuti kondur betul. Tuti kondur. Ibu Sylvia Tunjung Gerdu. Kondur di. Kondur itu. Pak Kasim Panjul. Double. Double ya. Enggak, Pak Kasim. Ada di botol loh. Oke, Pak Budi. Ibu Ana Susilarini KDR. Beneran apa? Dipoto beneran apa? Kene nek kenangane. Kene nek kenangane, kene nek kenangane nggih, dipoto sih, foto sih. Nggih, sampun. Sampun, monggo, sampun. Sampun. Bapak Tri Mahmud Kalongan. Nadia Amelia Kedungin. Ibu Seharini Wonoboyo. Bu Suryati Hastuti Kedungin. Bapak Emmanuel Tri Atmojo Trubyo Bangsan. Ada di luar Pak tadi ya. Bapak Iwan Kuswono. Ngandang, ngandang, ngandang. Satu dua, satu dua, satu lagi, satu lagi. Wah, sampun, monggo. Dah. Satu dua, satu lagi, satu lagi. Ya, sampun. Berikutnya Ibu Esmiati Kedungin JT. Kapan? Bapak Yesutarto Timan. Berikutnya Ibu Dewi Susilawati Timan. Pak Umar. Pak Umar. Berikutnya Ibu Eli Surono Salatiga. Berikutnya Ibu Luciana Ikasari Kalora. Satu dua tiga empat lima. Oh. Kali Mbak Ana. Kali kali. Ada siji kok. Oh, foto. Satu dua, satu lagi. Sebentar. Ya, sampun. Sampun. Persiapan. Berikutnya Ibu Kevin Gerdu. Berikutnya Ibu Suparmi Salak Sanggeran. Konten? Ibu Suparmi wow. Suparmi. Berikutnya Ibu Loren Pokok Kidul. Saya potong siji nih Loren masak.
Berikutnya Ibu Indro Dwi Suryati. Tunggu dulu. Satu dua. Diana Sari Salsa. Ulang. Ada. Oke, dulu. Sri Suryani Bento. Yani Bento. Udah, nampun, udah. Monggo, sudah dipoto, sudah. Oke. Nampun. Bapak Susilo Jokoranjo. Ya. Bapak Waldo Putri. Coba. Ibu Sri Suwami Dumingen. Berikutnya Bapak Joko Sunaryo Kaloran. Yo, Pak Joko. Kembali Ibu Ina Samyasih Wonoboyo. Nah. Mas, sudah isa-isa Ibu. Oke, baik, ayo. Satu dulu. Setelah bubar. Satu lagi. Sampun. Selanjutnya Bapak Suprapto Murno. Berikutnya Ibu Parni Timan. Berikutnya Bapak Ego Marheni Gedung. Berikutnya Ibu Ari Haryanti Wonoboyo. Ibu Sri Murwani Kaloran. Selanjutnya Ibu Kastini Wonoboyo. Monggo. Satu dua. Lihat sini. Ampun. Kita yang belum menerima SHU anggotanya bukti nilai cukup barisan belum mengambil SHU untuk dibagikan kepada anggota. Periode berikutnya untuk Dorpres. Nek suara mulai ini mengising Dorpres. Tunggal Ibu Tini Rahayu Timah. Kedua Ibu Eni Sutrisno Salsa. Terus Ibu Setio Winarti Koki.
Setiowitarti, Bu Setiowitarti, Kebetulan Rancang monggo Bu Setiowitarti, Bu Sri Setiono, Ibu Marmi Iman, Ibu Salmi Iman, Bagi Timan, satu lagi ya. Ibu Kurniasih Bendul. Sebenarnya di sini. Satu dua, satu lagi, sampun. Berikutnya Ibu Yeti Timan. Ini terkenal Ibu Umar. Berikutnya Ibu Sri Lestari Salsa. Sri Lestari Salsa. Berikutnya Bapak Sulu Agus Trianto Domarjo. Berikutnya Bapak Andreas Wawan Tauran. Wawan, oke. Merapat. Enggak kali, satu lagi. Ampun. Di pembagian 12 sudah selesai, tapi nggak benar. Bapak Ibu jangan pulang dulu, kita akan menutup acara ini dengan doa. Kita berdoa dulu sebelum pulang, biar perjalanan kita disertai oleh Tuhan. Untuk buku tahun 24 pada hari ini kami mengucapkan terima kasih atas semua yang mendukung RAP, dan kami atas nama pengurus koordinator pengawas mohon maaf apabila kami dalam melayani Bapak Ibu anggota baik dalam keseharian maupun RAP ini ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Sebelum kita pulang, mari kita menyerahkan kehidupan kita dalam doa dan mohon kepada Bapak Sulu Agus Trianto untuk memimpin dalam kita untuk Iya. Usulan dulu untuk Doorpress itu tahun depan disisihkan bagi yang usul. Jadi yang usul Pak Baru itu kedepannya kalau usul lagi dapat Doorpress tanpa diundi ya aktif gitu loh, ada 3 kesempatan kan 6 orang gitu. Jadi Bapak Ibu mari kita doa dan berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pemurah, puji syukur kehadirat-Mu jika pada siang hari ini Tuhan berkenan memberkati kami dalam acara kami rapat anggota tahunan usaha bersama Mengalugal Putih. Kami semua bergembira, kami suka bersuka cita oleh karena berkat Tuhan melalui usaha bersama ini. Kiranya semua itu bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami juga mohon berkat-Mu, kiranya pengurus
di tahun 25 akan bekerja lebih baik lagi di dalam melayani anggota. Demikian pula kami juga berdoa bagi anggota-anggota yang mempunyai permasalahan dalam kehidupan. Tuhan taskan dari segala kekurangannya sehingga semuanya dapat lancar di dalam memenuhi kewajibannya. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kiranya juga Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, besok pagi dapat berkarya kembali sesuai dengan pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami panjatkan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tiap jam, tiap waktu ku perlu Kau Tuhan. Tanpamu hidupku tak berarti. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tiap jam, tiap waktu dampingi hamba-Mu. Seteru kan jauh bila Kau dekat. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku yang teguh.